Halo teman-teman sekalian, salam jumpa kembali ya bersama saya di channel ini. Saya kembali hadir untuk teman-teman Pi Network dimanapun Anda berada. Saya bacakan informasinya. The new Pi Block Explorer interface is live. You can now track your transactions, public addresses, and blockchain details even more easily. Big changes coming soon, so don't forget to turn on notification. Open-minded coming soon. Antarmuka Pi Block Explorer baru saja aktif, ya. Dia sudah aktif. Sekarang Anda dapat melacak transaksi, alamat publik, dan detail blockchain Anda dengan lebih mudah. Ya, perubahan besar akan segera terjadi, jadi jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi. Ini dia ya. Ya, Block Explorer ya. Interface sudah aktif. Di sini ada transaction hash, lalu dengan ledger. Tentu teman-teman sekalian yang mungkin masih baru terkait dengan apa itu transaction hash. Ini penting diketahui ya teman-teman sekalian, bahwa di dunia cryptocurrency dan blockchain itu ada banyak sekali istilah yang harus kita ketahui ya, karena ke depan nanti selaku Pi Network kita tentunya akan diminta atau ditanyai ya oleh mereka-mereka yang mungkin dulunya menolak menambang Pi Network. Nah, ketika mereka mulai menambang pada saat setelah open mainnet nanti, setelah mereka melihat ternyata banyak Pi Network yang sudah menuai hasil ya dari apa yang sudah mereka tambang. Nah, ketika mereka masuk ke dunia cryptocurrency dan blockchain, khususnya dalam jaringan Pi, mereka akan menemukan banyak sekali istilahnya ya. Di aplikasi Pi Network ataupun di Pi Browser, mereka akan menemukan banyak sekali istilah-istilah baru ya dalam dunia cryptocurrency dan blockchain, dan itu adalah tugas kita untuk menjelaskan kepada mereka ya. Salah satunya adalah apa itu transaction hash. Transaction hash itu untuk setoran atau penarikan blockchain. Dalam dunia mata uang kripto, hash transaksi atau transaction hash yang juga dikenal sebagai ID hash adalah pengenal unik yang digunakan untuk melacak dan memverifikasi transaksi mata uang kripto di blockchain. Ya, dalam artikel ini kami akan menjelaskan apa itu hash transaksi dan mengapa itu penting untuk transaksi mata uang kripto. Apa itu hash transaction atau hash ID? Hash transaksi adalah serangkaian huruf dan angka yang dihasilkan saat transaksi mata uang kripto dimulai. Ya, hash transaksi adalah pengenal unik yang digunakan untuk melacak transaksi kita di blockchain. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, terkadang kalau kita menemui ada beberapa exchange atau wallet ya, itu kita ingin mengetahui ya catatan transaksi kita itu apakah sudah terkirim, sudah sukses, sudah ini. Nah, itulah fungsi dari transaction hash ini ya, untuk melacak transaksi kita yang ada di atau yang tercatat di blockchain ya. Lalu ini mengapa hash transaksi atau transaction hash ini sangat penting ya. Hash transaksi ini merupakan komponen penting dan dari transaksi mata uang kripto. Hash ini menyediakan cara untuk melacak kemajuan transaksi dan memverifikasi bahwa transaksi telah selesai atau completed. Ya, kalau kita seringkali bertransaksi ya di beberapa exchange besar seperti Binance, Indodax ya, ataupun di Trust Wallet dan lainnya, biasanya ada keterangan. Kalau di Trust Wallet itu biasanya tertulis transaction completed, ya, artinya sudah selesai atau diselesaikan ya. Lalu hash digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa transaksi telah ditambahkan ke blockchain. Jadi setelah transaksinya selesai, maka transaksi itu langsung ditambahkan ke blockchain ya, ke catatan blockchain maksudnya ya. Dan dapat digunakan untuk mencari detail transaksi pada penjelajahan blockchain, sehingga ketika kita butuh untuk istilahnya screenshot atau apa, diminta mana buktinya, bukti transaksinya, yang kita bisa melacaknya itu di blockchain. Nah, itu fungsi dari transaction hash ini, untuk melacak transaksi kita, transaksi mata uang kripto kita yang ada di blockchain. Lalu bagaimana cara menemukan hash transaksi? Untuk menemukan hash transaction atau ID hash,
Ada beberapa opsi yang tersedia bagi Anda jika Anda memiliki dompet mata uang kripto seperti Indodax, Binance, dan lainnya, Trust Wallet dan lainnya. Ya, Anda dapat memeriksanya untuk hash transaction, ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan Anda dapat menggunakan penjelajah blockchain untuk mencari hash transaksi. Ya, jika Anda menggunakan aplikasi Wirex untuk memulai transfer, Anda dapat dengan mudah menemukan hash transaction dengan mengakses bagian aktivitas terkini dan lain sebagainya. Ya, itu dia ya mengenai hash transaction. Sepertinya sudah ada gambarannya. Lalu berikutnya terkait dengan ledger, ya. Tadi juga ada tulisan ledger tadi. Nah, ledger itu adalah buku besar, ya. Kata-kata ini juga sering, kata ledger ini juga sering kita jumpai ya di berbagai grup edukasi. Seringkali ada finance by network yang mungkin sudah berpengalaman di dunia cryptocurrency dan blockchain. Ada sering keluar kata ledger, ya. Atau mungkin ada postingan-postingan di berbagai grup edukasi atau media sosial ada tertulis kata ledger, maka ini dia maksudnya buku besar. Ya, kamu mungkin pernah mendengar seseorang berbicara tentang buku perusahaan. Buku-buku itu adalah catatan informasi keuangan perusahaan, buku besar dan sub buku besar. Buku besar umum perusahaan memungkinkan ia mengatur dan mencatat informasi transaksi keuangan terperinci dari banyak akun. Ya, ini adalah bagian dari sistem akuntansi pembukuan entry ganda di mana kredit, ya, lebih lanjut tentang kredit dan debit, di mana kredit dan debit, ya, itu harus saling cocok, ya. Akun buku besar umum sering menjadi sumber informasi untuk saldo percobaan perusahaan, ya, dan laporan keuangan. Setiap akun yang termasuk dalam buku besar umumnya dapat dirinci lebih lanjut dalam sub ledger atau jurnal yang ditujukan untuk akun itu, atau dalam buku besar pembantu untuk akun-akun untuk anak perusahaan tertentu, ya. Ini dia. Misalnya dengan keuangan pribadi kamu memiliki buku kecil. Dalam buku kecil ini kamu memiliki semua penghasilan dan pengeluaran yang dicatat. Ya, catatan semua dana masuk dan keluar ini adalah buku besar kamu. Jadi intinya di situ ya, catatan pengeluaran ataupun pemasukan kita itu adalah ada dalam yang namanya ledger ini, ya, atau buku besar ini. Kesimpulannya bahwa buku besar atau ledger ini agak mirip lemari arsip, ya, yang diisi dengan folder yang penuh dengan kwitansi atau bukti transaksi, ya, seperti itu. Gambarannya sudah dapat, ya. Oh, buku besar. Kalau di perusahaan atau di kantor itu kan ada itu, ya. Oh, biasanya pegawainya atau bagian bendahara dia ambil buku yang tebal, ya, kulit luarnya tebal, lalu lembarannya juga tebal, ya, bukunya itu juga tebal, lalu di dalam itu isi ada yang jepit dengan bukti-bukti transaksi dan sebagainya, ya, kwitansi dan sebagainya. Itulah ledger. Dalam dunia blockchain itulah ledger, ya. Jadi semacam lemari arsip semacam itu. Oke. Semoga bermanfaat, bisa memberikan Anda gambaran dan pemahaman. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.